Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online, ibadah virtual. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, kesegaran, oh Tuhan, yang Kau berikan kepada kami, memungkinkan kami pagi hari ini, di hari yang cerah, hari Minggu, kami dapat berkumpul kembali lewat ibadah virtual. Kami percaya Engkau hadir memberkati, dan biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi kami semua, supaya kami mengerti lagi apa yang menjadi rencana, kehendak, dan kemauan Tuhan dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, supaya tetap kami fokus, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang menjaga hati. Menjaga hati ini sangat penting, ya. Jaga hati, ya, karena hati ini yang membuat seringkali orang tidak tenang, orang menjadi cemas, orang menjadi takut, orang menjadi kecewa. Itu semua khawatir itu dari hati. Nah, Amsal pasal 4 ayat 23, Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi firman Tuhan dengan tegas sekali, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ, ya, disitulah terpancar kehidupan. Saya sudah katakan tadi, kita bisa khawatir, bisa cemas, bisa kecewa, bisa marah, bisa takut, dan mungkin bisa melakukan tindakan brutal, karena hati ini yang kita tidak bisa menguasainya. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah dengan segala kewaspadaan. Dan saya percaya hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa menjaga hati. Ya, dan ini juga berkaitan dengan imunitas. Imun kita jadi kuat. Nah, orang seringkali sakit lambung, ya, lemah, asam lambungnya naik bukan karena kurang makan, tapi tidak bisa menjaga hati dan pikiran. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 6 dan 7 jelas sekali mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Ya, Paulus berbicara kepada jemaat Filipi tentang khawatir tentang apapun. Nah, di situ dikatakan, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kita harus, kalau kita mau curhat, kita mau omong, mau bicara kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan dengan ucapan syukur. Perhatikan, dalam doa dengan ucapan syukur. Nah, lalu dikatakan ayat berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Jadi, damai sejahtera Allah. Orang kalau hatinya penuh dengan damai sejahtera Allah, maka dia bisa menjaga hatinya. Hatinya nggak akan khawatir karena pada Allah. Hatinya nggak akan cemas kalau nggak kecewa, dikecewakan orang. Ya, dia serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Kita tidak punya hak untuk membalasnya. Jelas bahwa kekhawatiran karena kita tidak dapat menjaga hati, termasuk tidak dapat bersyukur tadi dikatakan. Karena itu, ya, karena tidak puas dengan apa yang kita terima, ya. Ini masalah hati. Seringkali kita kecewa kan, kita nggak menerima apa yang kita inginkan. Nah, ini masalah hati lagi. Biar di masa pandemi kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah. Perhatikan, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Tadi saya mau katakan, kalau kita tetap ada dalam Kristus, maka Kristus akan menolong kita, memberikan damai sejahteranya. Alkitab mengatakan dalam Yohanes, damai sejahtera tinggalkan untuk kita. Nah, seringkali kita kehilangan damai karena kita tidak ada di dalam Kristus. Hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu sangat bergantung pada apa yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya kan begini, dengan apa kita menjaga hati tetap bisa berkenan kepada Tuhan?
yang pertama, menyintai Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Kalau saudara bilang, apa yang harus lakukan untuk menjaga hati? Pertama, cintai Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, Mazmur 91 14 sampai yang ke-16 saya bacakan ya supaya jelas ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dalam bahasa yang lain ya, diterjemahkan itu mencintai aku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara-saudara, jelas sekali ya. Kalau dalam bahasa lain dikatakan orang yang mencintai Tuhan akan kuselamatkan, yang mengenal aku dan kulindungi. Ya, itu. Jadi dari ayat itu kita sudah bisa membaca ada beberapa ya, ada 7 hal yang Tuhan janjikan kalau kita menyintai Tuhan, atau kalau kita cinta sama Tuhan, hati kita melekat sama Tuhan, akan diluputkan termasuk penyakit. Diluputkan, Tuhan bisa meluputkan. Kalau kita mau ada bahaya, Tuhan bisa ya mengalihkan. Aku akan membentengi, artinya Tuhan yang menjadi benteng kehidupan kita. Aku akan menjawab, aku akan menyertai, menolong, aku akan memuliakan, aku akan kenyangkan, puaskan, aku akan selamatkan. Ini semua dalam kesesakan, artinya dalam masa-masa sulit. Siapapun sekarang, semua mengalami situasi yang seperti ini. Ya, hari-hari ini kita melihat minggu kemarin, ya, dari Kementerian Agama adakan doa bersama. Di Jawa Tengah juga ada doa bersama. Saudara-saudara, ya, kita nggak ada jalan lain. Ya. Ada bagian-bagian kita yang memang kita harus lakukan. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan lakukan. Nah, dengan cara apa? Ya kita mau, biarlah kita dari rumah, berdoa dari rumah. Untuk apa? Semakin menyintai Tuhan. Semakin melekat. Supaya kita mengalami apa? Ini, diluputkan, dibentengi, doa-doa kita dijawab. Ya, artinya dijawab, kita nggak kena penyakit. Kita ditolong Tuhan, dimuliakan, dikenyangkan. Hari-hari seperti ini hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, mengenyangkan kita, memelihara kita, melindungi kita. Bahkan dikatakan, aku akan selamatkan. Haleluya. Ya, kalau dalam terjemahan yang kita tadi baca, ku kenyangkan kepadanya, ku perlihatkan keselamatan. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Jadi jelas sekali, bukan perlihatkan lagi, kuselamatkan. Itu jaminan Tuhan. Nah, dalam situasi seperti sekarang, marilah kita makin mendekat kepada Tuhan dan jangan menjauh. Jangan menjauh, sebab hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dengan segala macam bencana dalam hidup ini. Tuhan punya cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk melindungi saudara dan saya. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap melihara, melindungi, mencukupi, bahkan terutama dalam kesehatan. Ya. Mazmur 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, dengan segenap hati. Nah, jadi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ya memang ada dua, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya kita menempatkan Tuhan pada prioritas, pada skala prioritas yang utama dalam hidup ini. Ada nyanyian mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini. Ya, itu. Jadi ya, apa yang prioritas kita? Nah, banyak orang tidak mengutamakan Tuhan. Ya, lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Ya, saya mau katakan Tuhan yang utama dan pertama. Biarlah kita mengasihi. Tuhan adalah yang nomor 1 dalam segala hal. Tidak ada siapapun yang dapat menggeser dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa menjadikan menyintai Tuhan, ya harta kita, kekayaan kita nggak ada artinya. Apalagi hari-hari seperti ini, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana rumah sakit, bor itu semua, tempat tidur penuh sampai lorong-lorong, sampai tenda-tenda. Sudah, kalau kita udah sakit, uang nggak ada artinya, kekayaan tidak ada artinya. Ya, apa kalau sudah terlambat baru datang sama Tuhan, sekarang datang sama Tuhan. Ya, mencari Tuhan, mencari hari itu Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, biarlah kita mau semakin hari makin melekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bukan hanya melekat, memandang pada Tuhan.
Tadi melekat pada Tuhan atau mencintai Tuhan karena memandang pada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam ketentraman." Mengalami ketentraman, mengalami sukacita, jiwanya bersorak-sorak. Ini masalah hati. Bahkan dikatakan tidak goyah. Apa itu? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, jadi orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan akan kuat, tidak akan goyah. Dan hatinya tetap bersukacita, bahkan hidup dalam ketentraman. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita supaya tetap memandang Tuhan, ya, bersukacita, jiwa bersorak-sorak memuji Tuhan. Makanya Amsal 17 ayat 22 mengatakan, ya, ini ayat yang tidak asing lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini seringkali kita mendengar atau kita mendapat ucapan, ya, kalau salam sehat, tetap semangat. Salam sehat, tetap semangat. Ya, hati yang gembira. Biarlah kita tetap semangat hari-hari ini menjalani hidup kita sekalipun. Ya, kita harus tinggal di rumah. Ya, keluar pun di mana-mana jalan-jalan ditutup. Ya, muter-muter yang biasa 5 menit jadi 15 setengah jam. Sulit sekali ya. Saya sendiri hampir tidak pernah keluar kalau tidak ada kepentingan yang memang betul-betul harus keluar. Ya, tidak bisa tidak. Tetapi saya berusaha untuk diam di rumah. Nah, ternyata hati yang gembira itu berhubungan dengan pikiran yang ceria, positif. Bisa menjadi obat yang mujarab dan menyembuhkan. Nah, saudara, ya. Mengapa kita harus bersukacita? Karena dengan bersukacita hati kita akan tetap terjaga dalam kondisi yang baik sehingga pikiran dan perkataan kita pun akan positif. Kita nggak ngomong ngawur. Ya, kalau orang suka ngomong kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak membangun, itu dari hatinya. Ya. Saya membiasakan diri ya selalu segala sesuatu kalau dalam nulis di WA, ya ini bisa dibuktikan, sudah lihat saja lah WA saya. Selalu ada kalau terima kasih, lalu ada God bless you. Saya selalu gitu, saya sampai dikenal oleh adik ipar saya, pendeta yang suka memberkati. Dan tidak heran kalau saya diberkati Tuhan, haleluya. Karena kita suka memberkati orang, saya selalu. Bahkan saya satu ketika pernah ada orang mengatakan, kenapa Pak orang kayak begitu kok Bapak bilang berkati? Ya nggak apa-apa, diberkati supaya dia bertobat. Jadi orang jahat pun supaya diberkati Tuhan supaya bertobat, kan begitu. Kalau saya begitu. Jadi ini saya bukan ngomong kosong. WA saya apa salahnya sih bikin tulisan GBU atau thank you? Kan nggak ada salahnya, nggak bayar kan? Nah, kenapa kita nggak memberkati orang sih? Orang senang. Ya, jangan sampai kalau terima WA dari kita atau apa, orang ketakutan atau kehadiran kita. Jangan. Kita harus jadi pribadi yang memberkati orang. Haleluya ya. Hati bersukacita. Kapan saudara memiliki hati yang bergembira? Ketika hutang-hutang kita sudah terlunasi lunas, atau hati jadi gembira karena ya melihat anak-anak tumbuh sehat, pintar, ya sekolahnya lulus, atau hati gembira karena lulus ya atau dan lain sebagainya. Bergembira saat kita merasakan hal-hal yang menyenangkan, tentu wajar. Ya, memang wajar. Orang kalau misalnya hidup nggak punya masalah, itu gembira ya wajar. Mari kita belajar ya dari Nabi Habakuk yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penderitaan hebat karena ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya, tetap bersukacita. Ya, intinya begini. Kalau dalam keadaan semua baik-baik, sehat-sehat, lancar-lancar semua, nggak ada masalah, gampang orang bilang bersukacita. Tapi coba bisa nggak dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan masalah, dalam keadaan dan sebagainya apa? Ya mungkin apalagi sekarang ini kondisi seperti ini, pandemi, bisa. Nah, kita harus tetap belajar seperti Nabi Habakuk mengatakan, ya, sekalipun segala sesuatu boleh berubah, tapi aku tetap bersukacita. Mungkinkah bersukacita dan beria-ria di tengah-tengah penderitaan? Tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan pasukan bersenjata,
Namun justru ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota itu pada hari ketujuh dengan sorak-sorai, bersuka cita. Paulus ketika di penjara dia memuji Tuhan, dia bernyanyi, bersuka cita. Saudara, biarlah kita dalam hari-hari ini tetap bersuka cita. Perbanyak jam-jam untuk kita menyembah Tuhan. Ya, bukan hanya menyanyi, tapi menyembah Tuhan. Haleluya. Oleh itu yang kedua. Bukan hanya menyintai Tuhan, ya, tapi yang kedua memandang Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah percaya pada Tuhan. Saya memang renungan saya ya tidak lebih dari 25 menit, 22 kadang-kadang ya. Memang saya tidak panjang. Yang ketiga adalah percaya pada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Perhatikan, yang hatinya teguh kau jagai dengan, jadi damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepadaku, diulang lagi. Sebab kepadamulah ia percaya, percayalah kepada Tuhan. Selama-lamanya, bukan 1 hari 2 hari, bukan beberapa jam. Bukan pada masa saat seperti sekarang ini, pandemi. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Nah, artinya apa ini? Kita harus menjaga hati. Dikatakan yang hatinya teguh. Hati kita harus tetap teguh. Tidak terpengaruh dengan situasi kondisi saat ini. Tetap percaya dikatakan. Bukan 1 hari. Selama-lamanya kepada Tuhan. Dia sanggup melindungi kita dari bencana COVID ini. Pandemi ini. Haleluya. Ya, oleh itu kita mau tetap menjaga hati kita. Ya, tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Nah, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, ya, biar Tuhan yang atur semua. Jangan terlalu takut, jangan juga terlalu berani. Ya, seringkali kita terlalu berani mencobai Tuhan. Oh, nggak apa-apa. Ya. Kalau sekarang kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya ikutin ketat. Hindari kerumunan orang, ya. Mobilitas kita dikurangi, cuci tangan setiap saat, pakai masker bahkan sekarang double, ya. Nah, ini semua bentuk dari kita ini nggak mencobai Tuhan. Jadi emang ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan lupa itu, ya. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita kan nggak mau dikatakan orang tidak berpengalaman. Jadilah orang-orang bijak. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, ya. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Menghindar, ya. Orang bodoh, nah itu orang yang tidak berpengalaman, orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Nah, ini banyak orang-orang yang bodoh, saya katakan, ya, tidak pakai masker. Nah, ini di perumahan saya banyak yang kena ini. Ada beberapa rumah, 2, 3, 4 keluarga, ya, dekat. Karena itu ini saya lihat beberapa kali dia tidak pakai masker memang. Bahkan kita sekarang pakai maskernya udah double. Ya. Kemana-mana juga harus betul-betul yang penting banget, yang agak banget yang nggak keluar. Nah, ini jangan jadi orang bodoh. Tapi ada orang, enggak, iman, ya, masa takut si Tuhan beserta. Loh, Tuhan beserta. Saya mau beritahu, saya ingat betul, ya, jangan kita mencoba Tuhan. Misalnya kita tahu, zaman dulu kalau dari Solo atau dari Malang ke Jakarta itu berangkat siang sampai Jakarta, Pulau Gadung, kalau naik bis malam itu dini hari, jam 3 atau jam 4. Nah, kita harus hati-hati kalau ke Jakarta itu. Pakai pakaian juga enggak yang ini, pakai cincin emas atau pakai arloji, Rolex dan sebagainya. Tangan bisa buntung, itu namanya mencobai Tuhan. Bukan Tuhan nggak beserta. Ya kita harus ingat, tahu di daerah Pulau Gadung banyak jambretnya, banyak copetnya misal. Itu zaman dulu 30 tahun lalu. Ya. Jadi kalau saya pas tugas ke Jakarta atau kemana, ya saya nggak pernah pakai. Ya, nanti gue sampai tempat baru saya pakai. Nah, jadi dengan kata lain, jangan nantang, punya cincin pakai, jam tangan pakai gitu. Wah, ya hilang itu udah pasti. Ya untung aja tangan gak buntung, mungkin kan begitu istilahnya. Jadi dengan kata lain, jangan mencobai Tuhan, ya.
Nah, Tuhan beserta memang. Tapi kembali lagi hari-hari ini kita harus bijaksana. Ya. Jangan bilang iman, ya. Jangan bilang iman. Saya beriman, tapi saya ikuti juga peraturan pemerintah. Ya, begitu disarankan protokol kesehatan, ibadah online, saya ikuti. Nah, kita harus belajar dari Daud. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Perhatikan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Daud percaya menjadikan Tuhan kekuatan dan perisai. Aku tertolong. Sebab itu beria-rialah hatiku. Jadi hati yang senang itu loh, beria-ria. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Orang bisa bersyukur, bisa beria-ria, hati senang menjaga hati. Kenapa? Ia menjadikan Tuhan hatinya tetap percaya. Salah satu cara jitu yang iblis lakukan untuk menyelamatkan orang percaya adalah seringkali ini menebarkan pengaruh kepada kita. Oh, nggak apa-apa, ya unsur pikir-pikir negatif sehingga kita terbujuk. Wah, nggak apa, kita bilang nggak apa-apa, jadi ada apa-apanya. Tujuannya supaya manusia menjadi kecewa, kan begitu, bimbang, kemudian ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Kita percaya akan Tuhan itu pasti melindungi, pasti meluputkan. Tapi kita jangan hati-hati, tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Daud selalu menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan di segala keadaan. Nah, contohnya ketika Daud ketika di Siklak terbakar dan berada dalam situasi terjepit. Alkitab mengatakan 1 Samuel mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga hari-hari seperti ini terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia menghendaki kita percaya penuh pada Dia. Hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup beriman. Itu yang dikatakan hidup beriman. Ya, percaya sama Tuhan. Tapi bukan sembrono hidup kita. Kita belajar untuk hal ini. Jadi menjaga hati, yang dimaksud dengan menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah apa? Adalah kita harus melekat sama Tuhan, mencintai Tuhan. Supaya kita terima berkat-berkatnya. Yang kedua, kita tetap memandang Tuhan. Supaya kita tetap teguh memandang Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Wah, itu lagu itu tahun 90-an itu menjadi lagu kekuatan bagi saya ketika saya harus pindah dari tempat satu ke tempat lain, harus kontrak rumah. Wah, itu lagu itu sangat memberkati sekali. Itu memandang Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan, kita akan kuat, hati kita akan teguh. Yang ketiga, kita tetap percaya sama Tuhan. Hatiku percaya. Disitulah kekuatan kita. Dan biarlah firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai dalam ke rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas yang kami bisa kerjakan, baik di rumah ataupun kami harus keluar. Tuhan tolong tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami terlindung dari segala virus-virus yang berbahaya. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih. Sekarang terima doa. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah dan bawalah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha datang. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba pohonkan berkata, yang percaya berkata, amin. Haleluya.